SAG MPD selaku pengawas pembina dan pengawas di Kabupaten Sigi. Terima kasih Pak, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak berdua. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairat Biromaru, dan yang saya hormati Bapak Wakamat Kurikulum sekaligus dengan rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Pada kegiatan PKKM kali ini Pak, ya kita sudah melaksanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi rentetannya ini sudah kita mulai dari bulan Oktober, yang mana dimulai dengan pra-supervisi, supervisi, dan penyiapan PKG, dan inilah semua hasil maksimal kita. Adapun nanti dapur kekurangannya ya kita mohon semoga sedikit sekali, karena kita sudah lembur dari beberapa hari yang lalu, yang mana kegiatan padat sekali ya. Kemudian kita juga menyusun kisi-kisi, menyusun soal karena bertepatan dengan ujian atau evaluasi akhir semester. Jadi dengan upaya yang sebesar ini, semoga nanti kita berharap hasilnya maksimal. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan guru yang mana sudah mengorbankan waktu untuk keluarganya, karena memang sudah selesai kegiatan di 2:30 tapi masih lanjut terus sampai malam sehingga sampai terlaksananya kegiatan ini. Kemudian kita akan mengikuti acara-acara yang sudah tersusun. Ini yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat menyanyikan lagu Mars Madrasah. Yang kelima yaitu sambutan kepala madrasah sekaligus presentasi seluruh kegiatan yang telah dikerjakan di madrasah. Yang keenam yaitu konfirmasi dari tim penilai dan langsung bedah dokumen dan pengamatan lapangan. Yang ketujuh penutup, 8 doa, dan yang terakhir nanti ada sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak kami yaitu Al-Fardhir. Kepada Al-Fardhir dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين.
ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Anda kita yaitu Al-Fatir. Sekedar sedikit promosi nih Bapak-Bapak pengawas, Al-Fatir ini barusan mewakili Kecamatan Sigi Mirumaru di STIH di Sulawesi Selatan. Yang tahun lalu mereka juga mewakili Kabupaten Sigi untuk MPK tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi kemarin banyak anak-anak kami juga yang dibawa mewakili dari Kecamatan Sigi Mirumaru, ada 4 siswa itu Pak. Jadi sekedar promosi untuk anak kami. Oke, selanjutnya setelah pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh itu dengan hormat kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sejenak.
kasih dan akan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Madrasah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dimohon duduk kembali. Ya, penuh perjuangan menyanyikan lagu. Alhamdulillah nyampe semua nafasnya walaupun tersendat sedikit. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan yaitu acara kita yang kelima, sambutan dari Kepala Madrasah sekaligus presentasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan di madrasah kami. Untuk itu kepada Bapak Kepala Madrasah Bapak Saumadin Wagiman SPD MPD dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai kinerja Kepala Madrasah tahun 2022. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Andes Aspar, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Muhazab, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Tim Penilai PKG Ibu Dr. Andatin Kurniati bersama dengan Ibu Hafsah SPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta tenaga kependidikan yang hadir pada pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Madrasah tahun 2022. Pertama-tama kami mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat setidaknya
sehingga kita senantiasa diberikan nikmat yang paling utama, yakni nikmat kesehatan serta kesempatan dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah tahun 2022 yang merupakan penilaian tahunan yang dilaksanakan rutin di seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya salat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita, saudara kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat hingga kita semua, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak tim penilai, alhamdulillah hari ini Bapak sudah hadir di madrasah kami dalam rangka melakukan audit kinerja selama 1 tahun. Kemudian kami ini sudah kurang lebih 5 tahun menjalankan pimpinan sebagai kepala madrasah. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun memberikan inovasi, memberikan penguatan-penguatan kepada madrasah yang lebih baik. Kami perlu laporkan kepada tim pengawas, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dokumen-dokumen yang Bapak butuhkan untuk penilaian kinerja kepala madrasah tahun 2022 ini. Alhamdulillah ini kita kerjakan ini Pak, kurang lebih ekstra ini Pak, ekstra jos. Jadi kita buru beberapa hari setelah pelaksanaan ujian, alhamdulillah berkat dukungan semua dari ketua, panitia sampai dengan seluruh anggota tim komponen ini bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah hari ini kita akan dinilai bersama-sama. Mudah-mudahan nilai hari ini merupakan nilai terbaik atas kerja keras kita semua. Mari kita beri aplaus dulu. Mudah-mudahan dari tim penilai juga ya dengan upaya kami ini diberikan nilai yang terbaik, karena kami ini sudah alhamdulillah 2 kali penilaian ini, agar supaya kita bisa memantau perkembangan kami yang di madrasah ke depannya, jadi menjadi tolak ukur kami untuk pengembangan-pengembangan yang ada di madrasah. Untuk itu saya akan mempresentasikan sedikit dari 5 komponen yang kita sudah kumpulkan bersama dengan seluruh tim ini Pak. Jadi yang pertama yakni usaha pengembangan madrasah. Saya memberikan ulasan sedikit terkait dengan visi misi madrasah. Bahwa visi misi madrasah kami yang pertama adalah membentuk insan yang berintak, beriptek, berprestasi dan tanggap serta tangguh dalam menghadapi situasi darurat. Jadi kenapa ini kita angkat? Karena memang sebelumnya kurikulum yang kita susun itu adalah kurikulum darurat, karena pasca pandemi kemarin 1 tahun kemarin kita melaksanakan kurikulum darurat, maka itu yang kita presentasikan. Kemudian visi dan misinya menciptakan siswa yang berprestasi di bidang keagamaan, mewujudkan sikap akhlakul karimah, melaksanakan pelatihan tanggap darurat pandemi COVID-19. Alhamdulillah itu kita sudah laksanakan Pak kemarin mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian dari misi madrasah. Kami tidak low pada saat terjadi COVID-19 kemarin. Ya, kita susun kurikulumnya, kurikulum daruratnya. Jadi kita kegiatan pembelajarannya itu pada saat kegiatan di masa pandemi kemarin, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring, ya, dalam jaringan. Jadi di rumah, kemudian ada juga yang datang ke madrasah untuk mengambil tugas dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kita sudah lepas dari masa pandemi, jadi tetap protokol kesehatan kita lakukan setelah masa pandemi itu, dan sekarang alhamdulillah sudah lepas, mungkin semua sudah divaksin, jadi alhamdulillah sudah bisa melaksanakan. Dan itu kurikulumnya Pak sudah kami siapkan dan sudah ada itu yang warna kuning itu.
Nah, sudah kita siapkan juga untuk bagian pengembangan madrasah. Nah, berbagai upaya yang kita lakukan setelah kegiatan masa pandemi, keikutsertaan kita di berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya pengembangan sarana prasarana, kemudian keikutsertaan kita dalam berbagai lomba-lomba yang ada di madrasah. Nah, itu saja mungkin untuk pengembangan usaha madrasah. Kemudian pelaksanaan tugas manajerial. Nah, dalam strategi untuk tugas manajerial ini saya bagi ke beberapa poin. Yang pertama, implementasi kegiatan strategi. Kemudian implementasi strategi, kemudian progres sarpras, pembinaan peserta didik, supervisi pegawai, supervisi pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan peningkatan kompetensi guru, kemudian prestasi kegiatan pembelajaran. Nah, ini dari ini alur ini Pak ya, alur sebenarnya ini. Jadi dari yang pertama alur yang di sebelah kiri saya ini. Jadi itu yang kami laksanakan secara bertahap, dan pembinaan, kemudian sarpas, kemudian pembinaan peserta didik, supervisi pegawai itu kita sudah laksanakan. Nah, untuk sarpras ada beberapa yang kita adakan. Yang pertama yakni kantin. Ya, jadi kita membangun kantin kemarin. Itu sudah ikut dari lomba kantin sehat, walaupun kantinnya tidak jalan waktu itu, tapi dari Balai POM tetap diikut sertakan untuk kegiatan kantin sehat. Itu juara 1 itu Pak. Kemudian sekabupaten Sigi, tapi masih kabupaten Sigi, masih level 1. Kemudian kita sarpas, kita membangun juga parkiran. Kemudian di bagian depan, untuk bagian depan itu kita upayakan dari dana bos dan komite madrasah, itu yang kita upayakan. Kemudian di bidang pembinaan peserta didik, untuk peserta didik ini kita lakukan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang untuk menunjang kita punya visi misi pembinaan keagamaan. Itu setiap pagi kita laksanakan kegiatan tahfiz madrasah. Sebenarnya saya menampilkan video cuma tadi malam gara-gara SKS ini, sistem kebut semalam Pak, saya tidak bisa tampilkan, tapi ada di YouTube-nya kita. Kemudian supervisi pegawai, ini supervisi pegawai juga baik tenaga guru dan kependidikan kita mulai lakukan. Untuk yang kemarin kita lakukan tenaga guru itu kita dari 2021 kita lakukan, dan efeknya cukup baik. Jadi di situ Pak kita memberikan penguatan kepada guru mengenai model-model dan metode pembelajaran sudah dilaksanakan. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler ini kita banyak untuk kegiatan-kegiatannya. Ada yang kesertaan di keagamaan, kita buat MOU dengan KUA melalui programnya Bang Jisima. Itu ada 2 madrasah, itu Madrasah Al-Herat Biromaru dengan Kalungkubula SMA 1 dan beberapa madrasah lain. Kemudian berkasnya ada semua. Kemudian untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik ini diikut sertakan dalam kegiatan MGMP. Bahkan kami di sini ada beberapa orang yang sudah menjadi narasumber sekaligus fasilitator untuk guru-guru di jenjang MGMP, baik di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi. Jadi dari guru ekonomi kemarin alhamdulillah Pak, kurang lebih 10 hari beliau tidak pulang-pulang ini di Hotel Best Western ini. Kita beri aplaus dulu. Kemudian ada Ibu Febriana untuk fisika, beliau tidak sempat hadir. Nah itu Pak, kemudian kami sendiri juga mengikuti kegiatan fasilitator, dan ini luar biasa Pak, efeknya yang kedepannya akan dicapai sesuai dengan tuntutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa madrasah itu harus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian untuk prestasi kegiatan pembelajaran, nah prestasi-prestasinya cukup banyak, diantaranya ikut sertaan kita dalam KSM, kemudian keagamaan juga kita ikut serta, dan rata-rata dari siswa dari sini banyak meraih prestasi-prestasi
di bidang tersebut. Kemudian pengembangan kewirausahaan. Nah, untuk pengembangan kewirausahaan ini, menurut asumsi kami ini ada kewirausahaan yang sifatnya produktif dan non produktif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kewirausahaan itu tidak harus menghasilkan uang, ya. Tapi akan tetapi kami di sini orientasi adalah pengembangan madrasah. Misalnya tadi yang tadinya tidak ada kantinnya, kami berupaya bagaimana supaya ada kantin. Yang tidak ada gedungnya, kami berupaya bagaimana gedung tersebut bisa ada. Kemudian peningkatan mutu dari guru-guru, dan alhamdulillah sekarang Pak, kalau di supervisi guru-guru kami ini siap semua Pak, dengan perangkatnya, dengan model pembelajaran, karena pembinaan secara kontinu kita lakukan. Nah, untuk produktif ini kami belum memiliki. Kemarin kita buat koperasi dan kantin ini rupanya belum berjalan dengan baik. Kemudian untuk perencanaan, kami ada perencanaan ke depan ini Pak, mengenai program kewirausahaan madrasah. Jadi kewirausahaan, penguatan di bidang kewirausahaan madrasah ini mungkin yang menjadi produk unggulan kita ke depan selain kegiatan keagamaan. Yang pertama di sini kita akan buka keterampilan teknisi komputer, kemudian desain grafis, Aumami, aneka olahan makanan minuman, kemudian office perkantoran, dan tata rias. Tata rias ini dibagi menjadi dua, nanti rias muka dan gunting rambut ini Pak. Jadi harapan kami ke depan ketika siswa keluar dari madrasah ini memiliki keterampilan, dan kalau bisa teknisnya kami sudah ada Pak, teknisnya, teknis pelaksanaannya. Kalau bisa kita magangkan, jadi hampir sama dengan kita program madrasah plus keterampilan. Kita kemarin menghadap ke Kanwil, ketemu dengan Pak Dr. Irawan Hadi. Ada beberapa memang madrasah sudah mengajukan madrasah plus keterampilan ini. Di antaranya itu MTSN 1 Palu. Kemudian kita sigi dulu pernah diajukan itu madrasah riset. Sama Pak Yahya waktu itu, saya bingung juga waktu itu, riset apa kita mau bikin. Tapi dia bilang ajukan saja dulu. Saya ajukan, tidak lolos Pak. Jadi kita bergerak lagi nih di kewirausahaannya, karena untuk madrasah plus keterampilan itu dia ada SK-nya. Jadi kita bergerak di sini. Mungkin yang ke depan ini akan kita upayakan, kita akan bicarakan bersama-sama dengan guru. Jadi satu kali promosi nih Pak, melalui kegiatan PKKM ini. Dan ini akan menjadi dua produk unggulan ini Pak, satu di bidang keagamaan, satu di bidang keterampilan. Ini yang akan mungkin menggenjot siswa untuk masuk ke madrasah, karena beberapa analisis kami minat siswa masuk ke madrasah itu sangat sedikit, walaupun kita sudah ada beberapa unggulan. Harapannya dengan adanya ini bisa meningkatkan lagi minat siswa masuk ke madrasah. Yang kedua itu yang masuk ke perguruan tinggi, siswa yang masuk ke perguruan tinggi itu sangat minim sekali. Kebanyakan itu hanya dari jurusan IPA. Yang IPS biasa nganggur. Jadi mungkin dengan adanya perencanaan ini ke depan dan pelaksanaannya bisa jalan dengan baik, harapannya mereka bisa bekerja ketika selesai dari madrasah. Jadi kami minta juga Bapak dari tim penilai ini mempromosikan madrasah kami. Kemudian berikutnya, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, kegiatan supervisi ini merupakan kegiatan rutin kita. Insya Allah kita laksanakan setiap tahun ajaran. Kita mau laksanakan ini supaya setiap tahunnya itu ada dokumen yang siap di madrasah. Dan itu kita sudah laksanakan, memang efeknya cukup bagus Pak. Jadi guru-guru bisa mengembangkan keprofesiannya, apalagi guru-guru banyak di sini yang mengikuti kegiatan-kegiatan dari NGMP. Kemudian kita juga biasanya mengundang pemateri-pemateri pengawas untuk membina guru. Kemudian hasil kinerja kepala madrasah yang poin E, prestasi madrasah. Prestasi kepala madrasah, untuk prestasi madrasah ini kami belum terlalu banyak mengikuti event-event yang di luar. Hanya kita biasa mengikuti event yang
masuk ke madrasah. Di antaranya tadi lomba kantin, lomba madrasah sehat itu, lomba kantinnya itu kita ikuti kemarin. Kemudian eh, di bidang prestasi pendidik dan kependidikan ini keikutsertaannya Bapak Ibu di eh, fasilitator kemarin, itu, dan piagamnya ada Pak itu sama kita. Kemudian eh, prestasi siswa, untuk prestasi siswa ini kebanyakan kita keikutsertaan di KSM, dan alhamdulillah untuk KSM itu kita sudah masuk ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan ya kedepannya KSM bisa sampai ke tingkat nasional. Kemudian di bidang agama itu kita biasa ikutkan siswa. Yang kemarin terakhir itu adalah MTQH di STQH di Sulawesi Selatan. Kita itu walaupun kegiatannya dari dari kecamatan, kita banyak mengutus peserta dari madrasah. Alhamdulillah banyak yang mendapatkan juara, bahkan mereka akan diorbitkan nanti ke provinsi. Karena di sini ada kegiatan Sabtu itu, kegiatan Sabtu itu untuk di bidang keagamaan, dan itu ada beberapa madrasah yang ikut. Jadi setiap hari Sabtu kita di masjidnya Alia Al-Hidromaru yang di bagian depan sana melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pak untuk kegiatan kinerja kepala madrasah. Harapan kami ketika nantinya sudah selesai kegiatan kepala madrasah, kami bisa mengetahui dari apa yang kurang di madrasah kami. Tentunya kebetulan di sini ada pengawas pembina juga ya di Madrasah Alia Al-Maru. Jadi bisa nanti memberikan penguatan kepada kami terkait dengan peningkatan mutu dari madrasah. Kemudian ada Pak Dr. Asbar juga yang banyak sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Tentunya nantinya bisa kita mintakan kesediaannya untuk membimbing kami meningkatkan kualitas madrasah. Dan ini Pak, semua teman-teman ini alhamdulillah ini ceria semua. Mudah-mudahan ini harapannya besar sekali, kami ini mendapatkan nilai yang bagus ya, harapannya, karena saya itu selalu optimis Pak. Saya harus dapat nilai yang bagus, kalau tidak bagus tetap juga optimis. Alhamdulillah. Jadi semua semangat ini walaupun begadang tadi malam Pak, kami ini, saya ini sampai subuh Pak, karena menyelesaikan, bahkan tidak rampung ini PPT-nya. Saya jam 6 ini susun, saya mau baca lagi. Jadi ya ini yang maksimal kami. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini mendapat tanggapan yang baik dari Bapak Ibu guru, dan sama-sama kita membangun madrasah. Mudah-mudahan madrasah kita diminati di lingkungan masyarakat, agar supaya ini, laporan kami juga ini Pak, siswa kita ini tahun kemarin menurun, hanya 100, kurang lebih 106 yang aktif ini. Mudah-mudahan nanti saya berpesan dari sini juga yang untuk panitia PPDB sudah mulai bergerilya. Kemudian juga dari kurikulum kita akan membicarakan kembali mengenai kurikulum kita ke depan. Kemungkinan sudah lewat kurikulum darurat ini, kita buat lagi kurikulum yang baru sudah mengadopsi dari keterampilan ini. Itu ke depannya kita harapkan kepada Bapak Ibu. Jadi kita kerja keras ke depan ini supaya bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap madrasah kita. Jadi itu saja Pak. Kemudian mudah-mudahan nanti kita dapat piagam ini Pak. Diupayakan piagam ini untuk penilaian kinerja madrasah, karena kita sudah 2 kali nih penilaian kinerja madrasah. Yang tahun sebelumnya ini mudah-mudahan sudah ada diberikan, supaya tahun ketiga nantinya lebih semangat lagi kita Pak untuk kegiatan PKKM. Karena kemarin itu terus terang untuk akreditasi itu Pak, saya dijoin 1 malam Pak, baru keluar dia punya nilai, baru didapat dia punya piagam. Alhamdulillah kita kemarin akreditasi itu nilai B, tinggal 2 poin lagi sampai A, tapi kita bersyukur belum dapat A, karena luar biasa kalau dapat A itu Pak. Semua fasilitas, semua sarana prasarana, dokumen dan sebagainya itu
harus kita siapkan dengan maksimal. Itu saja penyampaian dari kami. Mudah-mudahan sebentar pada pelaksanaan bedah dokumen, ya Bapak Ibu sudah siap semua. Tetap kami dampingin Pak, kami dampingi dari Kepala Madrasah sebagai penguatan agar supaya Bapak Ibu yang dari komponen-komponennya ini tidak, oh ini belum ada Pak. Ya mudah-mudahan nanti ada semua ini Pak untuk pengembangannya. Cuma yang bagian kewirausahaan ini kami masih mungkin bisa dilihat dari hasil yang sudah ada di lapangan. Untuk dia punya teknis ini kayaknya belum ada. Mungkin itu yang kami langsung sampaikan. Mudah-mudahan nanti juga bisa di sharing dengan pengawas pembina apa yang harus kita lakukan untuk kewirausahaan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya sebagai menyampaikan dari hasil kinerja kepala madrasah untuk tahunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas pemaparannya tadi. Kinerja kami di madrasah selama 1 tahun. Kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu langsung bedah dokumen oleh tim penilai dan juga pengawasan lapangan. Tentunya kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain fastabiqul khairat amma ba'd. Yang kami hormati Bapak pengawas pendamping atau penilai 2, rekan kami pengawas Bapak Dr. Andas Asbar MPD, dan yang terkhusus kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ali Al-Herat Tirumaru, Bapak Ibu Wakamat, Bapak KTU, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya sesuai dengan jadwal. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, memang hari ini tepatnya 12/12 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tanggal yang cantik rupanya, saya baru menyadari ini Pak Aspar. Jadi ini tepatnya 12/12, tanggal 12 bulan 12 2022. Inilah memang semua mungkin ada berkahnya yang juga berawal dari permintaan Bapak Camat, sehingga tepatnya alhamdulillah tidak kurang satu apapun. Kami juga tim penilai alhamdulillah sehat walafiat, sehingga pada pelaksanaan pagi hari ini terrealisasi ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan taslim kita persembahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Camat, Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah seperti apa yang telah dipaparkan oleh Kepala Madrasah, alhamdulillah memang nampaknya ini kerjasama tim ya yang baik, yang patut kami selaku pengawas pembina, selaku pengawas penilai 1 dan 2 pada hari ini mengapresiasi ya, khususnya Kepala Madrasah dan pada umumnya Madrasah Al-Herat Tirumaru yang alhamdulillah telah menampakkan kerja tim ya yang baik dan sukses, sehingga terlaksana pada pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Madrasah hari ini. Dan memang Kepala Madrasah ini bukan hanya kerja sendiri ya Bapak Ibu sekalian, jadi harus ada tim. Maka dibagilah tim ini sampai E ya. Jadi sampai E itu kinerja Kepala Madrasah A, B dan C. Semua ada tim-timnya dan ada ketua-ketua kelompok. Jadi saya salut, ternyata D itu juga diketuai oleh Ibu Ratni dan Ibu di sampingnya ini saya lupa ini Ibu Arini ya. Luar biasa Ibu Arini telah membidangi bagian C dan supervisi guru ya dan tenaga pendidikan.
Jadi alhamdulillah pada umumnya kita apresiasi sekali lagi. Terkait dengan usaha pengembangan rasa, memang kita melihat alhamdulillah pengembangan rasa ke depan ini setelah pasca gempa memang ini merasa betul-betul ya rata kemarin ya Pak Asbar, sehingga alhamdulillah bertubi-tubi bantuan ya yang dari pusat maupun dari daerah, sehingga nampak alhamdulillah madrasah ini berdiri kokoh dan indah ya, cantik seperti ini. Insya Allah ke depan akan lebih ya ditingkatkan lagi, baik fisik luar maupun dalam ya, sehingga pengembangan madrasah itu ya saya kira tidak ada masalah. Kalau untuk sudah dokumen sebentar nanti di dalamnya itu SK pembagian tugas, saya kira tidak ada masalah. Visi-visi madrasah sudah apa yang telah dipaparkan oleh kepala madrasah tadi. Kemudian dokumen kurikulum, ya memang kita ini kurikulum Merdeka ini insya Allah memang sementara ya akan terlaksana, akan jalan Bapak Ibu sekalian, sekalipun sebentar nanti pada tahun 2024 baru eksis ya, baru action ya, tidak terkecuali ya, semua sudah memakai kurikulum Merdeka ya, diantaranya terkait dengan perangkat-perangkat pembelajaran ya, RPP ya, saya kira RPP itu tidak perlu lagi seperti kemarin ini kita membuat RPP sebanyak ya satu map misalnya, satu rim ya, sekarang tidak perlu Bapak Ibu sekalian, bahkan satu lembar ya sudah cukup ya, tidak perlu lagi kita sekarang. Memang untuk pengembangan merasa itu kurikulum itu merubah mindset kita pendidikan, bahwa sekarang bukan lagi guru yang banyak ya aktif, tetapi siswa yang banyak aktif ya. Kita selayaknya seperti mengajar di perkuliahan Bapak Ibu sekalian, kita memberikan pengantar-pengantar saja, dan selebihnya itu siswa yang mencari. Seperti kemarin, kenapa siswa itu dikehendaki semua harus membawa HP ya, memang banyak pembelajaran-pembelajaran, apalagi di sini FAB Rumaru ini semua ruang kelas kami tahu ya Pak penilai sudah memakai wifi di tiap-tiap masing-masing kelas ya, sehingga tidak ada kata-kata tidak harus siswa itu mempunyai Android ya, karena pembelajaran itu tidak lagi kita guru yang betul banyak berbusa-busa ya. Kalau kita melihat kurikulum ke depan ini, jadi banyak siswa itu betul-betul mencari ya, kita seburu-burunya guru ya kita tidak mengerahkan siswa kita. Jadi memang wajar kalau siswa itu ya membawa ya Android HP ke ruang kelas ya, tapi dengan catatan kita tetap kontrol siswa kita. Karena persoalan IT sekarang berbasis IT ya, semua online ya berbasis IT. Jadi saya kira tidak ada masalah ini, semua pengiriman berkas nantinya berbasis IT. Apalagi MA Rumaru inilah madrasah, inilah tamat yang memulai ya untuk Kabupaten Sigi yang memulai memakai Android, baik ujian Android maupun ujian-ujian memakai komputer ya, sehingga kepala madrasah ini dan pada umumnya madrasah Ali inilah yang pencetus ya memakai di semua segala bidang ya fasilitas Android itu, atau memakai jaringan ketimbang madrasah lain. Sehingga beberapa tahun yang lalu, 2 tahun terakhir ini, salah satu Kabupaten Toli-Toli alhamdulillah menciplak daripada keberadaan Kabupaten Sigi, diantaranya memakai Android dan sebagainya, sehingga Kabupaten Toli-Toli itu bisa dikata ya juga terluar ya, artinya ya jaringan itu masih, tapi mereka alhamdulillah berupaya, semua madrasah berupaya untuk mengadakan sistem itu ya di madrasah masing-masing, sehingga alhamdulillah jaringan itu di Kabupaten Toli-Toli ya hampir menyamai ya yang berada di Kabupaten Sigi. Jangankan Bapak Ibu, kota saja tidak memakai Android 100% ya, kalau kita tetangga kota ya, rekan-rekan sahabat kita di kota. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Sigi ini alhamdulillah sudah dan memang ke depan ini ya berbasis IT ya. Semua kita tidak terkecuali, semua berbasis IT. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk dokumen kurikulum ini saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, manajerial. Ya, saya kira evaluasi diri madrasah ini memang sudah terlaksana di sini, apalagi memang sudah terkait dengan
permintaan kemarin data emis, dana bos itu tidak bisa keluar kalau tidak ada disertai dengan evaluasi diri madrasah. Ya, saya kira paham saya seperti itu kemarin, sehingga semua operator madrasah itu menyelesaikan evaluasi diri madrasah itu sendiri. Kemudian tentang perpustakaan saya kira tidak ada masalah untuk manajerial. Kemudian di sini alhamdulillah seperti apa yang dipaparkan oleh kepala madrasah tadi, ada beberapa madrasah siswa yang berhasil mengikuti perlombaan MTQ kemarin. Alhamdulillah juga dibimbing langsung oleh Ibu Ratni selaku pembina keagamaan, sehingga alhamdulillah memang siswa yang dari Kabupaten Sigi itu tetap mendapat juara. Kemudian juga ada program tahfiz Quran ya, tahfiz madrasah. Di madrasah ini ada tahfiz madrasah. Saya kira itu kami apresiasi supaya anak-anak ini, karena biasanya di madrasah ini banyak, kalau tahun-tahun kemarin mereka masuk perguruan tinggi Islam, itu juga masih tidak bisa lagi ya timbang perguruan tinggi, sehingga alhamdulillah di senantiasa bisa memahami baca tulis Al-Quran. Ya, kemudian yang berikut kewirausahaan, saya kira tidak masalah. Di sini memang ada koperasi yang sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu. Kemudian kantin madrasah, kantin sehat yang sudah diberikan juga diapresiasi oleh Balai POM ya beberapa tahun yang lalu. Kantin sehat ini di Biru Marin mendapat apresiasi atau mendapat juara 1 untuk Kabupaten Sigi. Ya, insya Allah akan dipertahankan nanti ketika ada penilaian-penilaian bisa lanjut ke tingkat provinsi insya Allah. Kemudian supervisi, bagian dia supervisi saya kira tidak masalah, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kamal tadi. Semua guru-guru siap kalau kita melaksanakan supervisi ya. Saya kira supervisi ini Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi, diketahui bahwa itu memang sudah dengan regulasi sekarang ini diserahkan penuh kepada kepala madrasah dan 1 atau 2 orang guru yang bisa membantu kepala madrasah melaksanakan supervisi tersebut, baik supervisi administrasi maupun supervisi pembelajaran on kelas ya, di kelas, sehingga tidak mesti pengawas bisa dipanggil ketika ada hal-hal lain atau mungkin dimintakan oleh kepala madrasah dapat mendampingi untuk melaksanakan supervisi. Tapi hak penuh itu sesuai dengan regulasi Bapak Ibu sekalian sudah ada di tangan kepala madrasah ya, melaksanakan supervisi ataupun dapat membantu atau meminta bantuan kepada Bapak Ibu dan guru, salah satu guru senior juga yang untuk bisa dapat melaksanakan supervisi baik administrasi maupun on kelas. Nah, insya Allah kami juga dari pengawas-pengawas pembina, pengawas Kabupaten Sigi akan merambut kembali ketika insya Allah ke depan ini, paling tidak semester 2 ke depan ini kita akan memberikan instrumen-instrumen yang terbaru lagi terkait dengan supervisi ya, karena memang ada instrumen supervisi itu dia sudah memakai istilahnya ya, yang jelas yang terbaru Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ketika yang terbaru itu akan kami layankan lagi ke madrasah masing-masing, sehingga tetap supervisi itu berjalan ya di setiap madrasah masing-masing, sehingga ketika dimintai sewaktu-waktu pengawas untuk dimintai melaksanakan supervisi boleh, ketika ada kepala-kepala madrasah untuk diminta untuk mendampingi ya. Tetapi sekali lagi saya mengulangi bahwa supervisi itu sudah hak otonom daripada kepala madrasah. Kemudian yang terakhir ya, hasil kinerja kepala madrasah ya alhamdulillah selama setahun ini ya seperti apa yang telah dipaparkan tadi ya, saya ulangi kembali, termasuk siswa itu ya, itu betul-betul kita bisa pertahankannya sebagai Ibu Ratni sebagai selaku pembina keagamaan. Seperti siswa kita berprestasi itu di bidang keagamaan, insya Allah lebih ditingkatkan lagi supaya tahun-tahun berikutnya kita bisa membina kelas 1 dan 2 masih punya kesempatan lagi untuk dibina keagamaan supaya tetap mendapat juara untuk mewakili paling tidak di Kecamatan Sigi Biru Maru ini ya, pada khususnya Kabupaten Sigi bahkan ke tingkat provinsi bahkan nasional insya Allah ke depan. Jadi saya kira konfirmasi
dari kami selaku pengawas satu. Untuk itu insya Allah akan ditambahkan oleh Pak Asbar nanti, dan beliau juga ini adalah salah satu ASN yang senior ya Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Sigi. Beliau juga sudah banyak bergelut di dunia pendidikan, apalagi beliau ini juga dari guru, kepala madrasah, dan bahkan pengawas ya. Beliau ini kepala madrasah, semua beliau sudah pernah tempati Bapak Ibu sekalian, negeri maupun swasta, apalagi ya beliau dari MTS negeri maupun madrasah alia negeri dan sampai para pengawas. Jadi memang beliau ini adalah ASN ya yang senior ya, khususnya di Kabupaten Sigi ya, dan pada umumnya provinsi bahkan ya. Untuk itu insya Allah akan ditambahkan konfirmasi ini kepada Pak Astar sebentar nanti. Demikian dari kami. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Mungkin ada tambahan konfirmasi dari Bapak Dr. Andes Asbar MPD. Dengan hormat Pak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aduh. Pertama-tama kita memanjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak nikmat kepada kita sehingga saat ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan salah satu rangkaian kegiatan kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya sangat terharu dan memberikan saya apresiasi kepada madrasah ini, karena kegiatan PKKM saja diawali dengan pembukaan yang luar biasa. Saya terus terang memang kalau satu kegiatan itu sudah diawali dengan bacaan Al-Quran, saya jadi gemetar. Untung saja kegiatan ini penilaian, bukan supervisi. Kalau supervisi, saya sudah KO duluan. Tapi untung saja penilaian. Jadi kalau penilaian dengan supervisi beda, Pak. Kalau supervisi itu tidak ada konfirmasi. Tapi begitu sudah disupervisi, dipanggil. Kekurangannya diungkap di situ. Kemudian disuruh tidak lanjuti untuk disuruh selesaikan yang belum selesai. Tapi untungnya ini penilaian. Jadi kalau penilaian ya saya nilai ada apa adanya. Kalau tadi kepala madrasah berharap mendapatkan nilai yang terbaik, insya Allah. Karena sudah diawali dengan bacaan Al-Quran. Jadi saya sudah gemetar, mau naruh nilai yang kecil tidak akan mungkin bisa, karena sudah gemetar duluan. Itu yang membuat saya memberikan apresiasi kepada madrasah ini yang telah membuat saya jadi gemetar. Kemudian istilahnya kalau di PKKM itu ada konfirmasi. Konfirmasi itu bukan pertanyaan yang menyudutkan, bukan mencari kelemahan, tetapi justru konfirmasi itu menanyakan sesuatu yang mungkin belum jelas, belum ada, dan yang terpenting adalah menambahkan kekurangan.
Itu konfirmasi. Nah, lain memang dengan supervisi itu. Ya, yang selanjutnya, yang mungkin agak sedikit ya saya memberikan bahasan ini, artinya bukan berarti banyak kekurangannya, tapi saya lebih suka menambahkan ya kekurangannya. Kalau mau dilihat kekurangannya, mungkin dibandingkan dengan madrasah yang lain yang saya kunjungi, PKKM, mungkin di sini yang terbaik. Nah, itu. Tapi mungkin tetap ada beberapa yang perlu saya sarankan supaya madrasah ini bisa berkembang dengan baik. Karena ada satu tadi itu bahasa yang disampaikan oleh Kamat itu yang perlu bertambah. Gitu. Yang pertama sebelumnya saya mau ingin menyampaikan sejarah PKKM. Dulu tidak ada. PKKM itu muncul nanti di tahun 2019. Munculnya itu karena ada regulasi SK Dirjen Pendis nomor 1111 tahun 2019. Itu munculnya pertama PKKM. Nah terus apakah sebelumnya tidak ada penilaian kinerja terhadap kepala madrasah? Ada. Dia masuk di kategori PKG. Masuk di kategori PKG. Itu landasannya, dasar hukumnya adalah Permendiknas, bukan SK Dirjen Pendis. Permendiknas tahun 2013 yang bergabung dengan namanya buku 2 Permendiknas tahun 2013. Nah di situ ada namanya penilaian kinerja guru PKG, penilaian kinerja guru yang disingkat dengan PK guru. Kalau di madrasah sekarang sudah namanya PKG madrasah. Ya, dulu PKG saja. PK guru itu di situ. Nah di situ ada PKG yang 3 macam. Ada guru dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar. Kemudian yang kedua adalah tugas guru yang mendapat tugas tambahan mengurangi jam mengajar. Nah, kepala madrasah itu termasuk di dalamnya guru yang mendapat tugas tambahan mengurangi jam mengajar. Makanya kepala madrasah dulu itu mempunyai kewajiban mengajar 6 jam. Dulu ya, sebelum tahun 2019. Ini sejarahnya PKKM. Kalau wakil kepala madrasah itu mendapat tugas tambahan, guru yang mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar 50%, makanya setara dengan 12 jam. Jam wajib guru itu kan 24. Tapi kalau kepala madrasah mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar 25%. 75% itu adalah tugas manajerial, tugas kepala madrasah, dan 25% itu adalah tugas mengajar dulu. Nah sekarang itu sudah terkikis, makanya sekarang ini PKG tidak lagi menggunakan instrumen yang lama. PKKM ini sekarang sudah menggunakan instrumen yang sesuai dengan SK Dirjen nomor 1111 tahun 2019. Nah begitu. Nah kemudian PKKM yang sesuai dengan SK Dirjen nomor 1111 ini itu terdiri dari dua sistem, dua macam. Yang pertama ada namanya PKKM tahunan dan ada yang namanya PKKM 4 tahunan. Gitu ya. Tahunan dan 4 tahunan. Apa bedanya? Kalau tahunan itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga.
Ini PKKM tahunan. Tahun sampai tahun 3 PKKM tahunan. Nah, di sini hanya 4 komponen, Pak, yang diperiksa. 4 komponen yang dinilai, yaitu usaha pengembangan madrasah, tugas manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Nah, kalau 4 tahunan, nanti tahun keempat itu baru ditambah 1, yaitu apa? Hasil kinerja kepala madrasah. Gitu ya. Nah, jadi supaya tahu bedanya. Makanya saya konfirmasi karena di sini tadi masih menggunakan sampai 5 poin. Itu ranahnya PKKM untuk 4 tahunan. Nah, sementara saya melihatnya karena sudah tahun kelima ya menjabat sebagai kepala madrasah, itu mestinya sekarang ini adalah tahun pertama lagi. Jadi setelah 4 tahunan, tahun 2021 ya mestinya ya. Cuma lantaran karena kemarin kan kosong di sini ya, tidak ada PKKM ya. Maka untuk di tahun 2025 ini adalah masuk 2002. Ini termasuk adalah PKKM tahun pertama. Tetapi ini untuk madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap Kementerian Agama, karena dia harus konfirmasi dan yang menentukan adalah yayasan ya. Jadi seandainya tadi itu mencantumkan itu tahun keempat, tidak ada persoalan dan tidak ada pengaruhnya, ya tidak ada pengaruhnya. Makanya justru kalau dia melampirkan ada yang poin yang keempat, kelima, komponen yang kelima, tidak ada masalah. Justru itu lebih bagus. Karena kita penilai akan lebih mengetahui apa sih yang dibuat oleh kepala madrasah, apa hasil kepala madrasah itu. Jadi no problem, cuma hanya sekedar saya konfirmasi. Ya. Jadi itu bedanya PKKM 4 tahunan dan PKKM tahunan. Oke? Nah, sip. Itu sejarahnya mengenai PKKM ya, supaya tahu semua. Jangan langsung berorientasi yang dulu, sekarang sudah ada jenisnya, sudah ada regulasi yang barunya. Sama dengan PKG. PKG itu dulu kita mengikut Permendiknas, masih pakai buku 2, instrumen itu masih menggunakan bukti fisik. Sekarang enggak lagi. Yang dibuat oleh SK Dirjen bukan bukti fisik lagi, bukti kinerja. Itu ada bedanya. Kalau bukti fisik itu memang harus ada fisiknya, dihadirkan kepada penilai. Tapi kalau bukti kinerja, yang penting penilai itu sudah ada informasi bahwa dia betul-betul melaksanakan dan dia betul-betul ada, sudah selesai. Jadi lebih sederhana, maksudnya itu dokumen yang ada itu lebih disederhanakan. RPP sebenarnya nggak terlalu penting ditumpuk sampai segudang selangit, nggak perlu. Yang penting ada rekapitulasinya. Kalau rekapitulasi itu dilihat, guru ini yang melaksanakan, yang membuat RPP, ini yang tidak. Kemudian madrasah ini berapa persen guru yang membuat RPP, itu rekapitulasinya. Itu yang dibutuhkan oleh penilai. Nanti kalau tim penilai tidak percaya, ragu, ditanya, dikonfirmasi. Betul ini membuat ini, oh betul Pak. Mana buktinya? Saya coba lihat dulu, baru diambil buktinya. Selesai, lebih sederhana. Ini bedanya bukti kinerja dengan bukti fisik. Ya, tapi justru kalau hanya bukti fisik tidak direkap. Kalau misalkan kepala madrasah ingin tahu berapa persen guru-guru yang membuat RPP, tidak tahu. Lihat sendiri Pak, itu Pak penilai. Itu setumpuk gudang. Nah, repot lagi. Saya tidak bisa menghitung lagi. Tapi kalau rekapitulasinya cukup sederhana dan itu sudah. Nanti kalau misalkan dikonfirmasi, tapi tetap ada bukti fisik, tetap ada. Dan rekapitulasi berdasarkan bukti fisik. Oke ya? Nah, sip, itu.
Kemudian ada yang selanjutnya PKKM sudah kewirausahaan. Ini ya, saya hanya sekedar konfirmasi, betul sekali. Saya setuju dengan ini, baru ini saya dapat kepala madrasah sudah memiliki wawasan tentang kewirausahaan. Saya keliling belum ada guru yang mempunyai wawasan kewirausahaan. Dikiranya kewirausahaan itu yang berkaitan dengan uang. Rata-rata begitu. Apa yang dibuat? Operasi kantin. Habis itu saya tidak bisa lagi berpikir. Apalagi ya setelah itu. Karena ini yang umum kan? Nah, ternyata kepala madrasah kita sudah di atas rata-rata ya. Lebih cerdas Pak. Iya, lebih cerdas. Tapi satu konfirmasi saya tambahkan begini. Betul, sudah dikatakan tadi itu kewirausahaan itu ada produktif dan non produktif. Sekarang saya tambahkan satu. Ini pengalaman saya di Mansausu. Pertama saya datang ke Mansausu, lingkungan Mansausu itu di belakang pagar sana, di belakang pagar itu 3 orang Bali yang memelihara babi. Kalau memelihara babi itu Pak, makanannya dengan kotorannya itu baunya tidak sedap, sangat tidak sedap, dan pasti mengganggu ke anak-anak, ke siswa saya waktu itu. Sudah pasti itu. Nah, sudah itu di samping masih di lingkungan sekolah. Ini cerita ya, di lingkungan sekolah itu kumuh yang tidak ada bangunannya, tumbuh rumput-rumput yang tidak karuan. Kemudian yang di sampingnya WC itu airnya mengalir sehingga pecek, terjadi kumuh. Pecek, di sampingnya lagi orang memelihara babi lagi. Ini di sampingnya madrasah. Madrasah lagi. Saya berpikir satu malam, bagaimana caranya ini? Ini kewirausahaan Pak ya. Bagaimana caranya ini? Saya berpikir dengan teman-teman, bagaimana caranya kita diskusi. Nah, kita punya ide waktu itu. Kita awali dari madrasah kita, lingkungan kita saja yang kumuh ini, diciptakan suasana supaya menjadi tidak kumuh. Maka di situ saya gali, saya buat pulang. Saya gali sepanjang 2 meter kali 4 tambah 3, 7 kali 2 meter. Saya bangun pakai stand, ya. Kemudian setelah saya bangun pulang, saya tanam bibit lili. Modalnya besar, tapi karena madrasah itu madrasah negeri ya, saya enggak terlalu pusing tentang biaya. Biar modal besar, yang penting intinya sekolah itu bisa menjadi bersih. Modal besar Pak. Harapan saya Pak, bukan hasil lelenya. Kalau saya jual ini saya mendapatkan untung yang besar, bukan itu. Tapi keinginan saya adalah situasi yang kumuh itu tercipta menjadi yang indah. Nah, ini adalah kewirausahaan. Ini menurut saya dan menurut Pak Kama. Pak Kama tadi sudah menyatakan ada yang non produktif. Saya tidak mengharapkan produktifnya, tapi saya mengharapkan non produktifnya. Nah, itu Pak termasuk adalah non produktif. Kewirausahaan yang non produktif. Setelah itu bagaimana ini babi ini? Nah, ini yang susah lagi nih. 3 orang Pak, hampir anak-anak itu demo. Gara-gara kita itu memang. Yang pertama sih tidak ada karena saya sering berkuak-kuak juga dan ada salah satu siswa yang mengutarakan, aduh Pak baunya di situ. Lalu kita mendisiplinkan siswa kemudian pas ini, akhirnya Pak kita diskusi lagi dengan teman-teman, kita lapor ke ternyata di Sausu itu, di Mansausu itu termasuk lingkungan kota, ibu kota kecamatan.
maka di situ diterbitkan oleh kecamatan itu dilarang untuk memelihara. Disurati, 1 kali tidak digubris Pak, 2 kali tidak digubris. Hampir anak-anak sudah mau demo, sudah kumpul, sudah mau demo. Ada guru memang yang punya semangat yang luar biasa, karena sudah ini mau demo sudah. Nah, saya bilang tahan dulu, 1 kali lagi, karena masih 2 kali loh, diingatkan tidak digubris. Laporlah KTU, saya suruh lapor ke Satpol PP. Saya di mediasi itu Satpol PP. Maka Satpol PP yang turun tangan. Satpol PP itu akhirnya dia disuruh pindahkan itu itu pemeliharaan hasilnya itu burung di atas sana itu. Nah, yang satu ini, 2 ini sudah pindah, satu ini tidak mau. Maunya apa? Maunya itu dia mau tukar bule. Jadi rumah itu kalau orang Bali itu kan sudah ada puranya. Itu dibilang pura itu mahal Pak. Bikinnya itu dia mau tukar bule. Nah, oleh karena itu saya bicara lagi dengan teman-teman. Kalau begitu kita beli saja tanahnya. Maka saya usulkanlah ke Kementerian Agama, saya beli tanah itu. Dia diusir. Walaupun kita keluar banyak uang Pak, tapi lingkungan itu sudah menjadi nyaman, anak-anak sudah bisa belajar dengan tenang. Nah, itu termasuk kewirausahaannya yang non-produktif. Non-produktif, kewirausahaan itu intinya ada 2. Yang pertama itu inovasi, perubahan. Yang kedua itu adalah kreatif, membuat yang belum ada. Tapi kalau sudah ada kantin kemudian membuat kantin lagi, itu bukan inovasi lagi, melanjutkan saja itu. Tapi ini yang belum ada dibuat ada, dan tidak itu tadi tidak mesti harus menghasilkan uang dan tidak mesti harus berkaitan dengan uang. Jadi itu 2 unsur itu, inovasi dan kreatif, kemudian hasilnya itu bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh yang lain, apakah siswa atau guru lain atau masyarakat. Itu namanya kewirausahaan. Ya cukup Pak ya, sementara nanti kalau mau tambah ya harus kuliah lagi nih Pak. Ya, ini kewirausahaan satu betul sudah dikatakan tadi itu, ya itu perlu saya tambahkan saja. Kemudian yang selanjutnya mengenai supervisi ya. Itu tadi saya sampaikan bahwa supervisi beda dengan penilaian Pak. Ya, supervisi beda dengan penilaian. Jadi kalau karena tadi itu protokolnya sudah menyebutkan ada katanya tadi itu disebutkan, saya lihat itu supervisi. Ada juga di sana itu menyebutkan PKG. Nah, itu kalau bisa ini perlu saya konfirmasi, tidak perlu. Karena PKG, PKKM, supervisi itu adalah sudah terjadwal, Pak. Laksanakan saja. Cuma kalau supervisi itu sekarang bedanya, dulu supervisi itu dilakukan oleh pengawas, Pak. Masuk di kelas, nilai guru mengajar. Ya, bukan cuma menilai, Pak, marah-marah lagi. Kalau tidak ada RPP, jangan, memang guru-guru biar komentar saja. Nah, kalau dulu, sekarang pengawas sudah tidak lagi. Tidak boleh lagi pengawas masuk di kelas untuk mensupervisi. Jadi ya, mensupervisi dengan menilai. Mensupervisi itu nggak ada lagi. Kecuali kalau diminta pengawas itu untuk PKG. Nah, itu baru pengawas itu masuk di kelas untuk menilai. Tapi kalau supervisi sudah tidak ada lagi. Supervisi sekarang sepenuhnya diserahkan oleh kepala madrasah. Wewenangnya kepala madrasah. Jadi kepala madrasah di situ supervisi ada 2 macam, Pak ya, terutama itu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Minimal kalau sama guru itu hanya supervisi akademiknya itu ya tentang pembelajaran. Jadi guru mengajar, bapak mengamati. Kemudian kalau supervisi akademik diperiksa
siapa yang membuat RPP, siapa yang tidak, itu di itu tadi ya, di rekapitulasi ya, rekapitulasi berapa orang yang membuat RPP dan berapa orang, itu manajerialnya ya, manajerialnya. Tetapi di sini yang perlu saya sampaikan bahwa mengenai tenaga pendidik, Pak, tadi sudah disebutkan, sudah banyak yang mengikuti pelatihan ya, ada guru ekonomi dengan guru fisika, yang lain MDMP jalan apa tidak, nah itu jadi persoalan. Nah itu juga dikendalikan oleh kepala madrasah. Terus guru ekonomi dan guru fisika itu mengikuti workshop atau mengikuti ini. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau guru agama gimana? MGMP-nya nggak jalan gimana? Nah ini pengalaman lagi saya bagikan kepada Bapak. Saya dulu di Mansausu, saya melihat seperti itu. Ada perbedaan guru-guru, tapi kalau dulu itu saya membedakan itu guru di Sausu, guru-guru madrasah Sausu dengan guru di kota. Saya ini terus terang Pak, berkali-kali ikut pelatihan matematika itu, berkali-kali nasional, sampai menjadi fasilitator matematika saya tingkat MTS. Tapi begitu saya masuk di Mansausu, satu orang pun guru tidak pernah dipanggil untuk ikut pelatihan. Hatta di Makassar, hatta di Manado tidak pernah. Saya prihatin. Begitu saya prihatin, tahun berikutnya saya sudah targetkan. Saya punya sekolah ini minimal 1 tahun kita mengadakan pelatihan workshop. Minimal 1 tahun 2 kali. Semua guru saya, semua guru Pak. Nah, waktu itu salah satu kegiatan itu workshop, namanya workshop penulisan karya ilmiah. Saya panggil Pak Prof yang di UNTAD, yang IPS siapa ini, yang ahli mengenai PTK, mengenai penulisan karya ilmiah. Saya panggil di situ. Sudah saya bicara dengan teman-teman, ayo kita adakan ini, Pak. Kita tidak mengundang Pak sekolah lain. Saya punya guru kan sekitar 30 saja. 30. Kita tidak mengundang Pak sekolah lain. Nah, bagaimana teman yang lain? Sekalian Pak diundang secara umum, gak usah ini. Oh ini disebar saja undangan itu untuk yang berkenan untuk mengikuti workshop di sekolah ini. Ternyata peserta itu membludak yang mendaftar, Pak. 120 peserta itu. Saya undang memang peserta dari 4 untuk penulisan karya ilmiah. Saya undang SMP, saya undang SMA, guru-gurunya. Ternyata membludak, Pak, ikut semua. Ternyata artinya di wilayah Sausu itu memang kurang sekali untuk mengadakan pelatihan-pelatihan begitu. Maka sejak itulah saya canangkan setiap tahun minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Yang lalu pernah saya undang madrasah se-wilayah Parigi Motong. Saya undang untuk workshop yang lain itu. Nah ini salah satu usaha kita Pak untuk ini tadi mengimbangi diskriminasi. Ini antara guru fisika dengan guru ekonomi kan berbeda nanti modelnya, pelayanannya. Kenapa saya dianak dirikan? Saya tidak pernah diikuti pelatihan. Nah pelatihan kan tidak mesti harus secara nasional, tidak harus mesti secara regional. Pelatihan di sekolah itu juga menambah wawasan. Syukur kalau kepala madrasahnya itu bisa memanggil seperti itu tadi. Ya UNTAD, pakar-pakar yang dari UNTAD, pakar-pakar dari UIN, panggil di sini. Dan ini terus terang saja dulu, saya di Mansausu itu diapresiasi oleh UNTAD. Ada pernah saya, ini cerita lagi ya, minta maaf ini ya, nggak apa-apa toh. Nah, KSM, munculnya SKM itu Pak.
Saya adakan pembinaan anak-anak saya itu, saya panggil dosen UNTAD. Kalau ada yang dari matematika yang dari UNTAD ini, ada yang almarhum sekarang itu siapa ini yang matematika? Yang almarhum. Itu memang saya punya guru. Saya punya guru memang saya panggil datang ke sana. Jadi setiap satu bulan itu 2 kali saja. Jadi saya buat sistem, Pak. Guru di situ yang matematika itu saya dampingkan. Jadi setiap 1 bulan itu 2 kali datang ke situ. Tapi guru yang matematika ini, misalkan matematika ini, bukan cuma matematika, Pak, kemarin itu. Yang matematika ini itu mengajarnya dia setiap minggu 1 kali. Yang dosen itu 2 kali dalam 1 bulan. Jadi dengan adanya seperti itu, Pak, Mansausu dulu itu dikenal orang UNTAD. Orang UNTAD dikenal itu. Mansausu itu di mana? Cari dong, orang cari, lihat situasinya dia dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara publikasi, Pak, publikasi. Kita memperkenalkan madrasah itu yang positif itu ke luar. Nah, itu ya. Jadi ini berbagi saja pengalaman dan mudah-mudahan tidak ditanggapi secara negatif ya, karena mudah-mudahan bisa diadopsi lah, kalau yang baik itu bisa diambil gitu. Itu yang kemudian yang terakhir, saya sudah menyinggung kurikulum merdeka seperti yang sudah disampaikan oleh tim penilai 1 tadi. Itu hanya saya tambahkan begini saja. Nanti memang Pak, kalau kurikulum merdeka itu guru itu tidak lagi aktif di kelas. Guru tidak aktif di kelas. Kalau dulu KTSP itu 30% siswa aktif, 70% guru yang aktif. Makanya masih banyak menggunakan metode ceramah. Nah, di kurikulum K13, kurikulum 2013 itu dibalik, Pak. 30% siswanya yang aktif, 70% gurunya yang aktif. Jadi makanya sudah dikembangkan metode-metode yang ada 58 metode pembelajaran. Ada saya baca buku itu juga kiriman dari tim penilai angka kredit di Jakarta, itu 58 metode pembelajaran. Jadi di K13 itu Pak diharapkan tidak menggunakan satu metode, apalagi metode ekspositori atau hanya metode ceramah saja. Sudah dibuang itu, nggak ada lagi. Gunakan metode yang lain, banyak metode. Nah itu, kalau memang kurang jelas nanti buka di internet saja. Ada judul buku kayaknya itu di Google itu 58 metode pembelajaran. Silakan dicari saja. Nah kemudian kalau di kurikulum 2013 itu 30% aktif siswa, 70% aktif guru, maka di kurikulum merdeka nanti 100% aktif siswa. Gurunya tidak ngapa-ngapain di kelas. Nah, apa yang dilakukan? Guru bukan lagi pengajar, tapi guru sebagai fasilitator. Tanpa suara boleh, silakan aja. Nanti kalau ada yang bertanya, anak-anak saya baru jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, sudahlah, berarti anak sudah dimengerti. Itu intinya. Tapi jangan sampai guru tidak bertanya, guru juga. Siswa tidak bertanya, siswa juga tidak mengerti. Tidak boleh itu. Nanti ada yang bertanya, baru dijawab, baru ada suara itu guru. Apa begitu datang dia, pasang laptop, pasang infocus, perhatikan anak-anak video kejadian gempa di Cianjur misalnya,
Anak-anak biar aja, pokoknya biar aja melihat. Oh, saya sudah lihat itu. Biarkan saja. Saya sudah lihat itu, saya sudah baca itu. Nah, terakhir sudah, begitu sudah ini ditutup, coba ceritakan tentang video tadi. Cerita sendiri dia, biar saja. Cerita kesana kemari terserah pokoknya. Kalau kamu bagaimana menurut kamu? Jadi cuma itu saja, masih dicatat saja. Guru, nggak perlu cerita. Kemarin Pak dianjur ya anak-anak, kasihan. Anak-anak kasihan di sana itu gempa setiap guru Pak. Ustaz semua tidak perlu itu. Ya, kalau memang ada anak-anak melihat video itu menangis, silakan aja menangis. Ya maafkan aja. Itu berarti peresapannya lebih mendalam kan begitu. Ada mungkin yang cerita itu nanti tentang kasihannya, tentang ilmunya. Terakhir pada terakhir pembelajaran, misalkan tadi buat pertanyaan, beberapa pertanyaan ditayangkan saja. Coba anak-anak perhatikan itu pertanyaan itu. Tulis sajalah di buku. Nggak perlu kita mau bacakan ini nanti soalnya ya nggak perlu. Lihat saja itu sendiri. Makanya seperti yang dibacakan sama Pak Muazzam, nanti untuk di kurikulum Merdeka sudah nggak ada lagi Pak. Buku masuk di kelas itu nggak ada lagi. Guru itu yang perlu satu lembar aja, satu lembar itu saja metode yang saya gunakan. Kemudian terakhirnya itu evaluasi itu saja. Tapi malamnya sudah harus disiapkan, jangan malam tidak siap Pak. Nanti seperti itu kurikulum Merdeka yang akan datang itu. Ya. Nah, jadi guru sama sekali tidak aktif seperti itu. Jadi silakan saja guru itu kalau sudah pintar, sudah berpengalaman, sudah mumpuni itu, pokoknya malam cuma siapkan saja. Oh ini besok materi. Oh ini sudah selesai. Sudah tidak ada lagi ini. Apalagi kalau sudah guru itu sudah bukan lagi guru pemula, sudah guru senior, sudah kurang catatan sedikit saja kalau ada perubahan yang lalu itu hanya fasilitator guru itu. Nah itulah hal-hal yang perlu saya konfirmasi. Ya, sudah bagus, tapi nanti tetap akan kita bedah dokumennya itu apakah benar yang disampaikan oleh kepala madrasah tadi itu. Sekian barangkali untuk dari saya, mohon maaf tidak ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung terima kasih kepada Bapak Dr. Saspat. Langsung ke lapangan atau bedah dokumen? Oh iya, oke. Sekarang oke. Nanti akan dilanjutkan dengan dokumen, tapi sekarang kita menginjak acara selanjutnya itu penutup, kemudian doa. Iya, kita tutup dengan doa. Untuk itu mohon kesediaannya Bapak Asnawir untuk menyampaikan doa supaya mendapat berkat. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah
wa babal nikmah, wa babal rezeki, wa babal kuwati, wa babal sehat, wa babal salamah, wa babal afiyat, wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasi arzakana wa la harifna min fitnin wa dunya kal husain qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashiyan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka khairan katsiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Asmaul. Oke. Dengan demikian, dengan berakhirnya doa tadi, maka sudah seluruh rangkaian tadi yang nanti akan dilanjutkan oleh pengamatan di lapangan. Untuk itunya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.